tutorial tentang sub ini ya, di bab kedua. Jadi kali ini kita sudah masuk bab kedua chapter pertama ya. Jadi kita sudah selesai membahas tentang model. Jadi sebetulnya masih banyak fungsi lain dari memodelkan ya, namun dasarnya sudah cukup kami berikan pada bab 1. Jadi ketika kita sudah paham dasarnya, nanti tinggal tugas saudara mengkombinasikan hal-hal dasar tersebut untuk bisa menciptakan model-model yang lebih advance ya, model-model yang lebih lanjut. Oke. Di bab kedua ini saya akan mendemonstrasikan langkah selanjutnya dalam mengerjakan file struktur hisab ya, yaitu adalah langkah pendefinisian dan analisa bisa menghasilkan data ya. Oke. Jadi sebelum kita menuju apa itu langkah pendefinisian dan juga bagaimana cara menganalisis di SAP dan bagaimana bentuk datanya, sebelumnya kita harus tahu bagaimana melakukan selecting ya. Selecting adalah memilih. Jadi secara manual selecting bisa kita lakukan seperti ini ya. Kita lihat ketika kita berhasil melakukan proses selecting di SAP, maka batangnya akan berubah tanda menjadi putus-putus seperti ini ya. Oke. Ini berarti ketika batang sudah berubah garis menjadi putus-putus seperti ini berarti batangnya berhasil diselect ya. Dan ada yang sedikit berbeda, di situ ada seperti tanda bintang itu ya. Itu adalah grid point. Jadi tidak hanya batang yang terselect, yang terpilih, jadi juga poinnya ya, juga grid point. Untuk melepas selecting, lakukan langkah mudah dengan tekan tombol escape di keyboard saudara ya. Ini sedang saya tekan tombol escape dan kembali lagi ke keadaan sebelum diselect ya, seperti itu. Melakukan selecting bisa satu-satu seperti ini. Oke. Dan lagi-lagi ingat bidang kerja kita dengan mengecek move down in list atau move up in list ya. Jadi bidang gambar tadi saya di atas sendiri, maka ketika saya selecting, yang kena hanyalah batang-batang di atas seperti ini. Ketika ingin melakukan selecting kepada titik, tinggal klik aja titiknya ya, seperti itu. Ketika kita ingin menyelection sekaligus, kita bisa melakukan drag seperti ini ya. Jadi klik di suatu daerah, kemudian tarik, dan semuanya bisa terselecting, baik itu titik maupun garis ya. Oke. Namun ada kalanya ketika struktur tersebut sudah kompleks ya, banyak batangnya, metode selecting akan sangat berguna ya. Jadi ada kalanya kita akan terjebak pada kerumitan kita memilih batang ya, seperti ini misal. Jadi saya ingin memilih batang sebelah sini. Maksudnya ingin klik ini tapi kena samping-sampingnya ya. Ini adalah suatu pengalaman yang tidak mengenakan ya. Jadi misalnya saya mau klik ini, ini berhasil, namun ada kalanya seperti ini atau mungkin seperti ini, itu akan menyulitkan kita dalam memilih batang yang kita maksud ya, ketika strukturnya sudah kompleks. Oke. Lah, untuk mengatasi hal seperti itu, SAP memberikan fungsi selecting di sini ya. Jadi di dekatnya draw ini, sebelah kanannya yaitu select. Oke. Kemudian select, masuk lagi, di sini ada beberapa jenis tampilan select ya, pilihannya. Yang pertama select biasa, yaitu pointer atau window. Ini keadaan defaultnya ya, jadi kita bisa lakukan itu sesuai dengan arah mouse kita, itu standar. Kemudian yang kedua itu ada yang seperti ini, poly ya. Jadi kita bisa lakukan selecting berdasarkan poligon yang kita buat. Dan poly ini adalah
yang di dalam poligon ya. Jadi seperti ini, langsung saja saya klik, kemudian saya bisa buat poligon, klik. Nah, kita lihat saya mau buat poligon seperti ini. Akhiri dengan enter di keyboard Anda ya, enter. Maka daerah yang ada di dalam poligon itu akan terselect ya. Kita lihat daerah ini tadi ada di dalam poligon. Yang kedua adalah interselecting poly ya. Ini juga lebih baik karena tidak hanya yang ada di dalam poligon ya. Ini lebih tepatnya yang dipotong oleh poligon tersebut. Jadi saya klik aja di sini. Oke. Enter ya. Akhiri dengan enter karena dia tidak akan menutup. Jadi yang ada di dalam poligon dan yang terpotong oleh poligon tersebut itu akan terselect, baik itu titik maupun garis. Lagi select, kali ini interselecting line ya. Ini mirip seperti tadi, mirip seperti komen sebelumnya. Enter, jangan lupa mengakhiri dengan enter ya. Namun batangnya yang terselect ya, batangnya. Enter. Yang terselect adalah batangnya. Ini juga cukup berfungsi ketika kita ingin membedakan antara beban titik maupun beban batang ya. Jadi supaya tidak tercampur. Kemudian ada juga yang cukup sering dipakai adalah coordinate specification ya. Ini adalah jika kita dihadapkan pada bentuk 3 dimensi. Misal klik join in XY plane ya. Jadi ketika saya gunakan ini, maka cuma yang di XY saja yang kena ya, yang kena select ya. Ini sebetulnya jarang kita pakai. Yang lebih sering nanti kita gunakan adalah yang di bawahnya, yaitu select lines parallel to ya. Jadi dengan ini kita bisa melakukan selecting terhadap garis searah sumbu apa. Jadi misalnya koordinat x atau plane ya, jadi masuk ke sini. Oke, nanti dihadapkan dengan tampilan seperti ini. Kemudian pilih, Anda ingin melakukan selecting garis berdasarkan sumbu apa? Misal sumbu x ya. Klik di sini kemudian oke. Maka semua garis yang searah dengan sumbu x, yaitu sumbu kiri kanan, akan terkena selecting ya. Select, kemudian parallel to, saya ubah menjadi Y. Jadi hilangkan yang tadi dulu. Maka yang Y kena. Yang Y adalah depan belakang ya, seperti itu. Kemudian ada juga select yang juga nanti sering dipakai properties ya. Tapi ini belum bisa kita gunakan karena kita harus melakukan segment terhadap properties dulu. Jadi kita harus masukkan propertiesnya apa. Karena belum ada maka kita tidak bisa menggunakan ini. Tapi nanti pasti akan saya bahas bagaimana assign, maksud saya select menurut properties ya. Kemudian yang juga sering dipakai pasti adalah all ya, select all. Ini mudah saja karena dengan select all kita bisa memilih semuanya ya. Jadi ini istilahnya sering kita pakai ketika kita ingin melakukan assignment terhadap semua struktur yang ada di sana ya, tanpa bingung-bingung seperti itu. Oke, jadi kira-kira itu adalah menu select.